Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 24 September tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 8. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya, dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya.
dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah agar hidup tidak sia-sia. Pernah dalam sebuah retret, peserta diajak memeditasikan kematiannya sendiri. Masing-masing membayangkan dirinya terbujur dalam peti mati dan melihat reaksi orang-orang di sekelilingnya. Hasilnya menakjubkan. Banyak peserta tertegun karena merasakan kesepian begitu dalam. Ada yang membayangkan penguburannya dihadiri sedikit orang saja. Orang-orang tidak merasa kehilangan. Hanya sedikit yang menyayanginya. Setelah meditasi, banyak peserta menemukan bahwa hidup mereka penuh kesia-siaan. Mereka harus memperbaikinya. Saudara terkasih, kitab pengkhotbah juga menggebrak para pemuda yang terlalu berfoya-foya menuruti keinginan mereka. Kata pengkhotbah, segalanya itu sia-sia. Dua ajakan dilontarkannya, yakni yang pertama, mengingat bahwa hidup kita akan dibawa Allah ke pengadilan. Kedua, untuk kembali kepada Pencipta. Sebelum semua ini hancur dan kembali ke keadaan semula, kembalilah kepada Pencipta kita. Pengadilan dan Pencipta mengingatkan kita akan akhir dan awal hidup kita, tujuan, dan sekaligus asal mula kita. Kalau kita tidak mengingat keduanya, hidup kita akan sia-sia. Kemudahan, kenikmatan, dan kemuliaan duniawi tidak akan berguna. Yesus juga berbicara tentang akhir hidupnya. Dia yang berasal dari Allah akan diserahkan kepada tangan manusia. Artinya, ia akan diadili, bahkan dibunuh oleh manusia. Mengapa? Karena pendengarnya tidak mau bertobat dan tidak mau lahir baru. Yesus juga berbicara tentang akhir hidupnya. Dia yang berasal dari Allah akan diserahkan kepada tangan manusia. Artinya ia akan diadili, bahkan dibunuh oleh manusia. Mengapa? Karena pendengarnya tidak mau bertobat dan tidak mau lahir baru. Dengan kata lain, karena mereka tidak mau meninggalkan kesia-siaan hidup ini. Para muridnya tidak mudah memahami perkataan ini. Nanti setelah Yesus bangkit dari kematian, barulah mereka mengerti. Wafat dan kebangkitannya akan mereka kenang sebagai kekuatan hidup baru dan dipegang seluruh gereja sebagai pedoman kritis kehidupan sejati. Saudara-saudari terkasih, seruan pengkhotbah dan Yesus juga tertuju kepada kita. Sangat pentinglah untuk selalu menilai kehidupan kita. Sudahkah kita bertumbuh sesuai maksud penciptaan Tuhan atau belum?
Siapkah kita mempertanggungjawabkan kasih karunia Tuhan di depan pengadilan-Nya? Hidup yang bermutu akan sangat tergantung pada sejauh mana kita mengisi ruang antara titik awal dan akhir hidup ini dengan kebaikan, tentu dengan bantuan rahmat Allah. Semoga demikian. Amin.